Oke, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur Alhamdulillah, wabarakatuh. ini Bapak Ibu kita bisa bersua secara nasional, Bapak Ibu, ya. Dan bagi saya menjadi kebahagiaan tersendiri. Salat serta salam, mari senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi Yuna, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Sallallahu sebelum alaihi lebih wasallam. lanjut, pertama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bergabung di kegiatan webinar kita di malam hari ini. Dan yang kedua, saya izin Bapak Ibu kerjasama kita bersama. Jadi selama saya menyampaikan informasi, mohon Bapak Ibu nanti dengan kesadaran dirinya untuk menonaktifkan mikrofonnya ya agar nanti teman-teman tidak terganggu yang lain. Kemudian yang berikutnya nanti ketika ada sesi tanya jawab, jadi mohon izin silakan Bapak Ibu menggunakan menu raise hand ya. Jadi ada di bawah, silakan Bapak Ibu klik. Nah, nanti saya akan menunjuk atau memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sesuai dengan urutan yang raise hand ya, urutan yang angkat tangan. Itu nanti yang akan bertanya. Kemudian berikutnya nanti kalau misal ada dari kita yang tanpa sadar belum menonaktifkan mikrofonnya, mohon nanti Bapak Ibu jangan menegur, biar saya yang menegur agar nanti kita tidak ramai. Karena kita ini dalam dunia yang berbeda, ya, dan kita tidak tahu kadang siapa yang belum menonaktifkan. Ya, ya seperti ini, Pak Bu RA Asy-Syahabat. Jadi raise hand seperti ini. Baik Bapak Ibu, eh, selanjutnya izinkan saya untuk membuka kegiatan kita di malam hari ini dengan kita sama-sama melapaskan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, jadi Bismillahirrahmanirrahim. sesuai dengan yang ada di pamflet bahwa malam hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, khususnya dalam proses mengikuti PPG dalam jabatan di angkatan keempat ini, dan bil khusus lagi untuk mapel agama. Jadi tadi saya sudah sedikit spill bahwa kita di mapel agama ini agak sedikit berbeda konsep atau sistem pembelajaran yang akan berlaku dan akan kita ikuti. Nah, maka salah satu tujuan kegiatan kita malam hari ini adalah saya sedikit ingin memberikan bagaimana sih alur, proses, dan sebagainya sehingga nanti Bapak Ibu mendapatkan gambaran dan tahu apa yang harus disiapkan dan harus bagaimana memberikan atau membawa diri sehingga nanti Bapak Ibu tidak kaget ketika berhadapan dengan LMS. Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal saya, terima kasih masih bisa bergabung dan yang baru mengenal, nah, saya sedikit memperkenalkan diri. Jadi kegiatan kita malam hari ini diinisiasi oleh ini, ya, lembaga yang kebetulan sengaja saya buat, ya, Balai Pintar Inspirasi. Jadi lembaga ini bergerak di dua bidang, yaitu bimbingan belajar dan pelatihan. Jadi bimbingan belajar ini untuk anak-anak kita yang di baik di SMA, di MA, SMP, SD. Jadi sifatnya secara online dan offline. Jadi kalau di lingkungan di sini kami membuka secara offline. Kemudian untuk pelatihan kita bergerak juga di bidang digital marketing Bapak Ibu ya. Kemudian di pelatihan teacher trainer. Jadi selalu saya sampaikan Bapak Ibu, kita di guru ini memang disebut sebagai pahlawan. Tapi pahlawannya tanpa tanda jasa. Pahlawan itu membahagiakan tapi tanpa tanda jasa. Itu berat Bapak Ibu. Dan ya mohon maaf secara hitung-hitungan
angkanya kita sebenarnya sangat jauh sekali dari upah yang tidak sesuai dengan ikhtiar yang kita berikan kepada anak didik kita. Maka penting untuk kita berpikir lebih terbuka. Jadi bagaimana melihat momentum hari ini perkembangan zaman sehingga kita juga bisa mengambil kesempatan sehingga sumber rezeki yang Allah titipkan itu bisa kita peroleh tidak hanya dari guru. Ya, nah inilah yang salah satu inisiatif kenapa Balai Pintar Inspirasi ini hadir. Jadi nanti di kesempatan-kesempatan berikutnya kami akan mencoba insya Allah membuka atau membuat pelatihan yang kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjadi wirausaha, mengajar tetap, tetapi insya Allah rezeki juga bisa nambah. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Saya mengulang sedikit bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal saya mohon izin. Jadi ini nama saya Bapak Ibu, ya Pak Muhammad Hibni, MPD GR. Nah, jadi GR ini tanda bahwa kita sudah disertifikasi. Jadi saya guru ASN di Kabupaten Lombok Timur. Sertifikasinya Alhamdulillah di 2022. Sekarang saya kebetulan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMAN 1 Lenek namanya Bapak Ibu. Ya. Kemudian saya juga komite dari sekolah tempat saya mengajar. Kemudian saya juga ngedosen Bapak Ibu. Jadi di sore hari saya mengajar di dua tempat perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi swasta Bapak Ibu. Kemudian founder dari Bali Pintar Inspirasi. Kemudian fasilitator PPG sejak 2024 hingga Alhamdulillah sampai hari ini. Dan kebetulan Bapak Ibu saya juga sering sekali berdiskusi dengan teman-teman yang menjadi penguji, ya, penguji khususnya tentang UKIN, studi kasusnya, kemudian video pembelajarannya dan perangkat ajarnya. Oke, Bapak Ibu, jadi ini yang akan kita diskusikan. Materi kita pada malam hari ini adalah yang pertama, bagaimana sih tahapan dari PPG dalam jabatan, khususnya di Kemenag, yang kaitannya dengan transformasi plus. Kemudian yang kedua, bagaimana memahami dan mengisi RPL. Nah, jadi sampai hari ini selalu saya katakan RPL ini mudah-mudah berat, Bapak Ibu. Kemudian sistem dan tahapan pembelajaran, kemudian gambaran tentang UKM PPG. Ya, nah ini yang akan kita diskusikan di malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, jadi secara umum tahapan PPG yang akan Bapak Ibu lewati di tahun ini adalah yang pertama ini ya. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah hari ini sedang melakukan daftar ulang yang PPG angkatan 3 yang belum terpanggil itu bisa tanpa. Jadi sekedar langsung mengkonfirmasi saja. Jadi Bapak Ibu sebenarnya hari ini sedang berada di sesi ini, seleksi administrasi. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah melewati sesi ini, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi keterpanggilan. Nah, notifikasinya nanti itu langsung di akun emisnya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah Alhamdulillah terpanggil, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan konfirmasi atau lapor diri. Nah, di lapor diri ini Bapak Ibu akan mengirim RPL, kemudian mengirim syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pusat. Ya, nanti ini Bapak Ibu bisa dapatkan bisa dari LPTK masing-masing, juga secara umum dari pusat. Jadi ada syarat-syarat yang memang semua sama se-Indonesia, ya. Kemudian ada syarat-syarat tambahan. Dan biasanya syarat-syarat tambahan itu adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing LPTK Bapak Ibu. Nah, nanti sesuai dengan rentang waktu yang sudah ditentukan, begitu Bapak Ibu selesai lapor diri, Bapak Ibu akan mengikuti orientasi akademik.
Nah, jadi orientasi akademik ini Bapak Ibu akan ikuti di masing-masing LPTK, ya. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu akan diberikan penjelasan tentang alur, tahapan, tugas-tugas yang akan Bapak Ibu selesaikan selama PPG. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan diberikan. Kemudian begitu Bapak Ibu alhamdulillah sudah menyelesaikan orientasi, maka nanti Bapak Ibu diminta langsung mengikuti pembelajaran secara mandiri di sini. Jadi pembelajaran mandiri ini pure Bapak Ibu belajar sendiri, napsi-napsi. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan menyelesaikan 3 modul. Tetapi Bapak Ibu di setiap modul itu akan ada tugas juga, ya, meringkas materi, kemudian menyelesaikan post test dan sebagainya. Ya. Nah, nanti lebih jelasnya saya jelaskan di belakang. Kemudian begitu Bapak Ibu alhamdulillah menyelesaikan 3 modul, Bapak Ibu akan diarahkan ke sini mengikuti induksi dan tryout. Begitu ini selesai, baru Bapak Ibu diminta untuk mendaftar UKM PPG. Nah, kalau sudah demikian, Bapak Ibu nanti tinggal membuat video UKIN, ya, lalu kemudian menunggu UP. Nah, ini yang paling utama Bapak Ibu. Apa itu RPL? Jadi RPL itu kalau disederhanakan adalah semua kegiatan pembelajaran yang pernah Bapak Ibu lakukan sesuai dengan profesi Bapak Ibu menjadi guru selama 12 semester. Karena ada yang bertanya Bapak Ibu ini, saya terpanggil akidah akhlak misalnya. Tetapi di 2 tahun yang lalu saya pernah mengajar fikih misal. Maka RPL saya apakah semuanya akidah akhlak atau ada fikihnya? Maka jawabannya adalah Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu pegang kemarin. Jadi RPL itu tidak ada hubungannya dengan keterpanggilan Bapak Ibu, ya, agar nanti tidak ada pertanyaan ini. Jadi saya ulangi, RPL itu tidak ada hubungannya dengan keterpanggilan mapel keterpanggilan Bapak Ibu. Tapi kalau misal gini, Bapak Ibu selama 6 tahun terakhir kemarin mengajar akidah akhlak. Kemudian terpanggilnya juga akidah akhlak. Nah, ini kebetulan aja. Nah, maka Bapak Ibu menyiapkan RPL itu ya tetap akidah akhlak. Nah, pertanyaannya, apakah akidah akhlak ini karena mapel terpanggil kita atau karena mapel yang kita ajarkan kemarin? Maka jawabannya adalah mapel yang kita ajarkan kemarin, bukan karena terpanggilnya kita hari ini. Gitu. Ya. Nah, bagaimana komponen dari RPL itu? Nah, ini dia Bapak Ibu. Pertama adalah SK mengajar. Nah, ini agar Bapak Ibu jelas, SK mengajar ini adalah SK pembagian tugas. Ya, saya ulangi. SK mengajar ini adalah SK pembagian tugas. Jadi bukan SK pengangkatan ya, Bapak Ibu. Jadi SK mengajar ini atau pembagian tugas ini Bapak Ibu siapkan selama 12 semester. Ya. Jadi kalau 12 semester itu berarti Bapak Ibu menyiapkan selama 6 tahun. Ya, itu yang pertama. Dan ini wajib. Yang kedua, dokumen perangkat pembelajaran. Ntar di belakang saya jelaskan apa-apa isinya Bapak Ibu ini. Kemudian yang ketiga, dokumen pengembangan kompetensi profesional. Nah, ini isinya nanti saya jelaskan. Yang keempat, dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran. Yang kelima, dokumen inovasi pembelajaran. Nah, ini saya jelaskan satu persatu, Bapak Ibu. Nah, ini saya mengambilnya berdasarkan juknis yang sudah dikeluarkan oleh pusat, Bapak Ibu. Jadi, apa isi dari dokumen perangkat pembelajaran yang harus Bapak Ibu siapkan itu? Nah, muatannya adalah ini, ya, adalah RPP atau modul ajar.
Jadi kalau misal Bapak Ibu ada yang kebetulan mengajar, pernah mengajar pas di kurikulum K13 selama 6 tahun terakhir ini misalnya. Maka Bapak Ibu harus menyiapkan RPP bukan modul ajar. Karena modul ajar kan hadirnya kemarin-kemarin. Apalagi kita di madrasah, itu modul ajarnya, kurikulum merdekanya baru kemarin-kemarin. Nah, ini yang wajib Bapak Ibu siapkan. Ini dokumen dari perangkat ajar. Kemudian materi ajar. Nah, materi ajar ini sering juga kita bahasakan dengan ringkasan materi. Ya, bisa juga kita sebut sebagai bahan ajar. Kemudian LKPD. Kemudian alat peraga atau media pembelajaran dan instrumen penilaian. Maksimal 12 semester. Nah, apa arti maksimal 12 semester Bapak Ibu? Kalau misal ada dari Bapak Ibu yang sampai hari ini sudah mengajar selama 10 tahun misalnya, maka yang Bapak Ibu akan siapkan untuk dokumen perangkat pembelajaran ini hanya 12 semester. Ya, jadi tidak menyiapkan selama 10 tahun itu, hanya 12 semester. Nah, bagaimana kalau misal sekarang kasusnya, Pak, saya baru mengajar 3 tahun. Apakah saya wajib tetap menyiapkan 12 semester? Nah, jawabannya juga tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau misal Alhamdulillah, Bapak Ibu mengajarnya selama 3 tahun kemarin, lalu kemudian Alhamdulillah sekarang terpanggil, maka dokumen perangkat ajar yang Bapak Ibu harus siapkan itu cukup 3 tahun selama Bapak Ibu eh, apa, mengajar, masa mengajar. Jadi tidak 6 tahun gitu. Ya, jadi itu adalah dokumen perangkat pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, dokumen PKB. Ya, pengembangan kompetensi profesional. Nah, nanti ini isinya adalah sertifikat, ya. Jadi sertifikat ini misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti webinar selama 6 tahun terakhir, mengikuti workshop di sekolah atau di MGMP dan sebagainya. Ada sertifikatnya. Nah, maka di sini Bapak Ibu akan gunakan. Tapi hati-hati Bapak Ibu, sertifikat yang dimaksud itu adalah sertifikat yang berkaitan dengan pengembangan keprofesionalan Bapak Ibu. Ya. Jadi profesionalan itu yang gimana? Nah, hari ini Bapak Ibu sedang akan dipanggil sebagai ber-PPG sebagai guru. Maka kalau ada sertifikat, maka yang berkaitan dengan profesi Bapak Ibu sebagai guru. Jadi kalau misal ada guru akidah akhlak, kemudian pernah mengikuti pelatihan apa itu KPPS, misal. Apakah sertifikat itu bisa dipakai di sini? Tidak bisa, karena itu tidak ada kaitannya dengan keprofesionalan Bapak Ibu. Tapi berbeda kalau misal guru tata boga, kemudian mengikuti pelatihan tata boga, ada sertifikatnya, maka itu bisa dipakai karena berkaitan dengan keprofesionalannya. Lalu kemudian surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah dari KKG, MGMP atau forum sejenis. Nah, ini bisa berupa SPPD Bapak Ibu atau surat tugas dari sekolah kita masing-masing. Ini juga maksimal 12 semester. Ya, maksimal 12 semester ini sama penjelasannya seperti di awal tadi. Nah, ini untuk dokumen PKB. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti obrak-abrik dokumennya di rumah. Kalau ada sertifikat, silahkan itu dikumpulkan, di-scan, lalu kemudian di-save di komputernya masing-masing. Kemudian yang berikutnya, dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, ini nanti Bapak Ibu cukup membuat surat keterangan dari kepala sekolah tentang keaktifan Bapak Ibu di bidang manajerial. Misalnya, Bapak Ibu pernah menjadi wali kelas, pernah menjadi eh, tim pengembangan kurikulum misalnya, atau Bapak Ibu pernah atau sering kan menyelesaikan perangkat ajar setiap semester. Nah, maka itu nanti bisa Bapak Ibu masukkan di sini.
Dan surat keterangannya cukup Bapak Ibu buat sekali setahun. Maka nanti Bapak Ibu harus menyiapkan 6 surat keterangan dari kepala sekolah gitu. Nah, itu untuk dokumen pengelolaan administrasi. Kemudian selanjutnya dokumen inovasi pembelajaran. Nah, apa isinya? Nah, ini Bapak Ibu. Modul pembelajaran atau video pembelajaran atau pedoman praktikum dan karya lainnya. Nah, kalau ini tidak dibakukan Bapak Ibu, harus misalnya maksimal 12 semester, tidak. Karena yang namanya inovasi pembelajaran itu karena dia tidak berdasarkan waktu, ya. Dan kata kuncinya di inovasi pembelajaran ini adalah hasil karya Bapak Ibu, ya. Jadi tidak boleh kita mengklaim punya orang sebagai hasil kita. Nah, kalau Bapak Ibu di sini punya 3, udah cukup, tidak perlu banyak. Nah, itu adalah penjelasan tentang RPR. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana sih sistem dan tahapan pembelajaran yang Bapak Ibu akan lewati selama PPG nanti? Khususnya sekali lagi mapel agama. Nah, jadi sistem pembelajaran yang akan Bapak Ibu ikuti itu adalah full online, ya. Jadi sekali lagi full online. Jadi tidak ada pertemuan Bapak Ibu di sekolah. Apa di sekolah saya bilang? Secara offline. Kemudian yang berikutnya belajar mandiri. Nah, sekali lagi di sini belajar mandiri ini artinya Bapak Ibu secara mandiri akan mengikuti pembelajaran. Jadi berbeda dengan kami dulu Bapak Ibu. Kami juga secara online. Tetapi kita setiap hari itu didampingi oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Jadi kita ngezoom kalau ada tugas nanti akan diingatkan oleh guru pamong, akan diperbaiki oleh dosen dan sebagainya. Nah, kalau yang ini tidak ada Bapak Ibu. Jadi pure Bapak Ibu yang akan bekerja secara sendiri dan secara mandiri. Nah, ini intinya Bapak Ibu. Bagaimana sih nanti tahapan pembelajaran yang akan Bapak Ibu eh, lewati selama proses PPG? Nah, jadi tahapan secara umumnya ada 4 Bapak Ibu nih. Ada 3 secara umumnya. Pertama adalah ketika Bapak Ibu sudah lapor diri, ya, nanti Bapak Ibu akan mengikuti orientasi mahasiswa. Nah, ini persis seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan mengikuti di LPTK masing-masing. Kegiatannya seperti apa? Nah, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan tentang tugas, kemudian materi dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian begitu selesai orientasi, Bapak Ibu akan belajar secara mandiri. Nah, di pembelajaran mandiri ini, Bapak Ibu akan wajib menyelesaikan 3 modul, ya. Dan 3 modul ini harus Bapak Ibu selesaikan. Kalau satu saja tidak selesai, maka Bapak Ibu tidak akan bisa beranjak ke tahapan berikutnya. Alias Bapak Ibu secara otomatis akan dianggap gugur. Ya. Nah, apa isinya? Jadi isinya ini Bapak Ibu. Khususnya di modul 1 dan modul 2. Jadi modul 1 itu isinya tentang ini, modul pedagogik. Kemudian yang kedua adalah modul profesional. Nah, apa-apa yang akan Bapak Ibu lakukan di masing-masing 2 modul ini? Pertama, ketika Bapak Ibu membuka, Bapak Ibu nanti akan mengerjakan pretest modul. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mempelajari materi yang disajikan dalam bentuk modul secara mandiri dan terstruktur. Kemudian tugasnya Bapak Ibu
diminta untuk membuat ringkasan. Nah, nanti tugas ini ada dua modelnya Bapak Ibu, ya, yang akan Bapak Ibu kumpulkan. Nanti bentuknya PDF lalu dikumpulkan di sistem. Kemudian mengerjakan tes formatif atau tugas-tugas terstruktur. Jadi nanti Bapak Ibu setelah menyelesaikan ini diminta untuk mengerjakan tes formatif. Kemudian yang berikutnya adalah mengerjakan tes akhir modul yang sering kita sebut TAM. Dan TAM ini nanti akan ada di akhir modul 1 dan 2 ini. Ya. Nah, kemudian begitu Bapak Ibu menyelesaikan dua modul ini, Bapak Ibu akan ke modul 3, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu, tugas yang kedua ini itu ditiadakan. Ya, jadi menghasilkan rekaman video ini ditiadakan. Yang wajib nanti Bapak Ibu kumpulkan itu adalah yang ini. Menghasilkan produk perangkat. Nah, perangkat ini isinya apa aja? Satu, modul ajar. Dua, LKPD. Tiga, media pembelajaran. Empat, bahan ajar. Dan yang kelima itu adalah asesmen. Nah, yang ini. Jadi ini wajib Bapak Ibu akan kumpulkan. Kemudian yang berikutnya induksi dan tryout. Nah, jadi induksi ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pendalaman materi dari LPTK masing-masing. Nah, kalau tryout ini nanti ada di akun Bapak Ibu masing-masing di LMS-nya. Ya, oke. Yang berikutnya Bapak Ibu, eh, gambaran sedikit tentang UKPPG. Nah, jadi UKPPG ini Bapak Ibu akan melakukan dua tes. Yang pertama adalah uji kinerja, yang kedua adalah uji pengetahuan. Nah, dua hal ini Bapak Ibu yang akan menjadi penentu Bapak Ibu lulus atau tidak, ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak lulus di uji kinerja, Bapak Ibu nanti wajib mengulang di batch berikutnya bersamaan, tetapi tidak mengikuti pembelajarannya lagi, tetapi Bapak Ibu cukup mengikuti uji kinerja itu saja, gitu. Kemudian di uji kinerja ini Bapak Ibu wajib membuat dua produk. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran, yang kedua adalah video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini Bapak Ibu akan buat dengan berpedoman pada perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu sudah susun. Nah, jadi di sana Bapak Ibu akan di shooting dalam mengajar, ya. Nah, jadi nanti yang dinilai ini dua Bapak Ibu. Penilaian perangkat ajar dan penilaian video pembelajaran. Nah, ini untuk UKIN. Terus yang berikutnya, uji pengetahuan. Nah, uji pengetahuan ini Bapak Ibu ada dua modelnya. Ada pilihan ganda, kemudian ada studi kasus. Ya. Nah, di pilihan ganda ini itu ada dua modelnya lagi Bapak Ibu. Ada namanya SJT, kemudian PCK. Yang SJT itu tentang bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan ketika kita berhadapan dengan kondisi yang dilema. Nah, tapi kabar baiknya Bapak Ibu, khususnya untuk soal SJT, itu semua pilihan itu selalu ada skornya. Ya, skor maksimalnya itu 5, skor paling kecil itu adalah 1. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian studi kasus. Nah, studi kasus ini juga menjadi momok tersendiri Bapak Ibu. Ya, jadi studi kasus ini nanti Bapak Ibu harus susun, ya, dengan 4 kategori. Pertama tentang media pembelajaran, yang kedua tentang asesmen, yang berikutnya strategi pembelajaran, dan yang berikutnya LKPD.
Cuman kabar buruknya Bapak Ibu itu em, studi kasus itu kita dipilihkan oleh sistem, ya. Jadi nanti sistem yang akan memilihkan kita, bukan berdasarkan pilihan kita, ya. Masih ku zoom kan? Nggak pencet pada. Jadi bukan berdasarkan keinginan kita, Bapak Ibu. Apakah kita akan memilih strategi pembelajaran, kemudian asesmen dan sebagainya. Maka Bapak Ibu nanti harus menyiapkan 4 studi kasus yang berbeda, ya, agar Bapak Ibu lebih mudah. Nah, ini sedikit gambaran Bapak Ibu tentang UP-nya. Jadi nanti ada 50 soal, waktunya 2 jam. Kemudian untuk studi kasusnya waktunya 30 menit. Nah, nanti untuk UP-nya Bapak Ibu akan dinilai oleh sistem, langsung dari pusat maksudnya. Tapi kalau uji kinerja, ya, yang terdiri dari perangkat pembelajaran, kemudian video pembelajaran dan studi kasus, itu nanti akan dinilai oleh LPTK kita masing-masing, yaitu dosen dan guru pamong. Nah, kemudian sedikit Bapak Ibu ini, jadi kenapa banyak yang gagal dalam PPG? Nah, biasanya ini Bapak Ibu, kelengkapan berkas lapor diri kurang. Nah, tetapi ini jarang sekali terjadi Bapak Ibu nomor satu ini. Dan kalaupun terjadi, itu biasanya LPTK akan menginformasikan peserta tersebut. Kalau yang bersangkutan berkasnya kurang. Tapi sekali lagi ini jarang Bapak Ibu ini. Kemudian modul tidak diselesaikan. Nah, kalau ini fatal memang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikan modul, itu berarti Bapak Ibu tidak akan bisa mengikuti tahapan berikutnya. Karena modul ini harus centang hijau semuanya Bapak Ibu. Kalau tidak centang, maka Bapak Ibu tidak bisa akan ke tahapan berikutnya. Kemudian yang ketiga, gagal menyelesaikan TAM. Nah, jadi TAM ini nanti Bapak Ibu minimalnya 75 ya di sini. Kemudian gagal di uji kinerja. Nah, ini Bapak Ibu harus mengulang. Makanya kata kuncinya kalau di uji kinerja ini Bapak Ibu adalah Bapak Ibu pastikan rencana pembelajaran itu adalah pembelajaran yang lebih memberikan eh, apa keterlibatan siswa, ya. Jadi kemarin saya punya peserta pendamping anu peserta pendampingan di kelas VIP itu. Jadi ada satu yang beliau masih gagal di uji kinerja. Nah, cuman kabar tidak sedapnya beliau lupa tidak memberikan saya video uji kinerjanya sebelum mengumpulkan. Saya kaget, kok bisa gitu. Akhirnya saya tanya, coba saya lihat mana videonya gitu. Begitu saya cek di ini, di konsultasi Japrinya ke saya secara personal, itu tidak ada yang ngirim waktu dulu. Nah, kemudian dikirim, saya cek, oh ternyata beliau terlalu banyak mendominasi saat mengajar. Jadi siswa tidak dibuat berkelompok, siswa tidak mendapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil karyanya atau tugasnya dan sebagainya. Nah, saya bilang langsung, nah ini tempat kurangnya. Padahal beliau bagus sekali mengajarnya. Tetapi karena terlalu mendominasi pembelajaran, jadi teacher centernya sangat terlihat. Padahal yang diminta itu adalah student centernya, ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan khusus di uji kinerja. Ketika Bapak Ibu merencanakan pembelajaran, pastikan bahwa rencana pembelajaran itu dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih itu lebih mengaktifkan siswa. Itu ya. Kemudian berikutnya, gagal di studi kasus.
Nah, ini juga banyak yang nggak, tidak sedikit yang gagal Bapak Ibu. Jadi studi kasus ini benar-benar Bapak Ibu harus menulis secara mandiri di sistem. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini tidak terbiasa ya di laptop, maka mulailah untuk belajar. Tapi ada cara khususnya kok Bapak Ibu di sini. Kemudian yang keenam tidak lulus di UP. Nah ini kalau di UP memang sudah tidak bisa ini, harus mengulang. Yang ketujuh kurang mempersiapkan diri. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika Alhamdulillah sudah terpanggil nanti, mohon siapkan waktu khusus setiap hari. Jadi sampaikan pada pasangan, jam segini sampai segini mohon saya tidak diganggu. Ya anak-anak mohon diatur dulu gitu. Ya, atau di sekolah sedang ada jam kosong, silakan Bapak Ibu menepi ke tempat yang menurut Bapak Ibu bisa lebih kondusif. Karena pembelajaran di sini untuk menyelesaikan tugas-tugas butuh konsentrasi yang cukup tinggi Bapak Ibu. Oke, kemudian bagaimana agar kita sukses di PPG? Tentu yang pertama adalah berdoa dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Selalu berpikir positif Bapak Ibu. Katakan bahwa oh saya mampu, saya mampu, saya mampu. Kemudian sediakan waktu khusus. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ya mungkin setiap hari Bapak Ibu silahkan siapkan 1 jam saja. Ya, tapi kalau Bapak Ibu super sibuk setengah jam saja, tapi diistiqomahkan. Kemudian yang keempat, menyelesaikan tagihan modul dengan baik. Ya, baik tugas mandirinya dan tugas refleksi. Jadi nanti ada dua Bapak Ibu yang Bapak Ibu akan kumpulkan. Ada namanya tugas mandiri, kedua tugas refleksi. Nanti masing-masing sudah ada pertanyaannya di sistem. Kemudian menyelesaikan TAM dengan baik. Ya, tes akhir modul. Nah, yang ini Bapak Ibu nanti akan berhadapan dengan ini kamera. Jadi di laptop Bapak Ibu masing-masing. Ya, kemudian memahami materi UKPPG, kemudian berlatih simulasi soal dan tryout. Kemudian berikutnya, nah ini khusus Bapak Ibu yang mungkin ya agak gaptek, ya silahkan miliki mentor belajar. Nah, teman-teman yang di grup ini, alhamdulillah sudah eh, sebagian ada yang masuk di kelas kami, ya. Jadi kami langsung saya pribadi gitu yang menjadi mentornya ya untuk kita dampingi sampai lulus. Khusus untuk Bapak Ibu yang mungkin gaptek. Jadi butuh untuk didampingi, dibimbing. Nah, kami mempersiapkan kelas itu. Gitu. Ini sedikit saya berikan gambaran Bapak Ibu. Mungkin nanti ada yang ingin. Nah, ini Bapak Ibu mungkin sudah melihat ini ya. Bagi yang sudah. Jadi sejak 2024 saya membuka kelas ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita memberikan pendampingan full secara online. Jadi berdiskusinya bisa via Japri, bisa juga di grup VIP. Cuman Bapak Ibu memang kalau pagi kita agak lama kadang slow respon karena masing-masing kita punya tugas, ya tugas sebagai abdi negara. Tetapi itu kita saling maklumi, alhamdulillah. Nah, biasanya kita diskusi malam, kemudian sebelum subuh dan setelah subuh. Tetapi tetap setiap harinya tetap meskipun slow respon. Kemudian kami menyediakan perangkat ajar. Jadi Bapak Ibu yang ada RPL itu kita sudah menyiapkan baik K13 ataupun kurikulum merdekanya, semua mapel. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ganti edit nama, kemudian edit tahun saja. Tapi nanti ada cara atau triknya sehingga Bapak Ibu mudah untuk menyelesaikan RPL selama 12 semester itu. Kemudian kami juga menyediakan bank soal prediksi TAM. Jadi setiap modul, setiap mapel kita sudah siapkan. Jadi misalnya akidah akhlak sudah ada, SKI sudah ada. Tinggal nanti Bapak Ibu pelajari, nanti begitu ketemu dengan TAM, sudah ada gambaran soalnya. Kemudian menyusun perangkat ajar, nah ini juga kami ajarkan bagaimana membuat LKPD, media pembelajaran, dan sebagainya. Jadi harapannya ketika Bapak Ibu misalnya masuk, begitu selesai PPG, ilmu yang Bapak Ibu dapatkan di sini juga bisa nanti dipraktikkan gitu. Kemudian menyusun studi kasus. Ya, studi kasus
yang 4 varian tadi. Kemudian Zoom bimbingan edit video uji kinerja. Kemudian diskusi konsultasi di grup VIP. Jadi sekali lagi bisa tapi dengan Japri juga. Kemudian pendampingan untuk UKPPG. Dan Alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu sudah 1.000-an lebih alumni sejak 2024 kemarin. Nah, nanti kalau ada Bapak Ibu yang gaptek ya, atau yang butuh untuk dimentori, dibimbing, didampingi, nah ini kami berikan kesempatan nih Bapak Ibu. Ini biasanya kami berikan ini sekali, biayanya hanya sekali Bapak Ibu. Didampingi dari awal sampai lulus. Tidak ada tambahan lagi. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang ingin bergabung, nanti sampai tanggal 12 November kita berikan harga khusus ini, 370.000 bagi Bapak Ibu yang ingin. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal japri saja. Ya. Nah, ini gambaran kelas yang kami buka. Nah, ini batch 1 dulu Bapak Ibu nih. Batch 1 agama. Jadi ada 338 orang. Nah, yang terakhir kemarin ada 500 Bapak Ibu. Ada yang sebelumnya juga. Nah, ini testimoni Bapak Ibu. Ini tidak diminta buat ini Bapak Ibu. Jadi secara alamiah saja memberikan responnya. Nah, ini yang kami maksud tadi. Jadi modul ajar untuk K13 sudah kami siapkan. Studi kasus sudah, fikih, mapel, prediksi tam, dan seterusnya sudah kami siapkan. Nah, kemudian Bapak Ibu ini tidak ada paksaan kalau ini Bapak Ibu. Jadi kami, bagi Bapak Ibu yang sering mengikuti kegiatan saya, jadi setiap program itu kita menyediakan sertifikat Bapak Ibu, ya. Nah, tapi untuk dapat sertifikat ini, Bapak Ibu diarahkan, bukan diminta Bapak Ibu ya, boleh berdonasi secara sukarela. Tidak juga tidak apa-apa. Yang namanya donasi Bapak Ibu, bagi yang mau. Nah, donasi ini nanti sebagian kami berikan kepada kaum duafa kadang, kemudian kepada anak yatim, dan biasanya hasil dari praktik sedekah itu kita share buktinya ke grup ya. Ini bagi Bapak Ibu yang mau. Tapi kalau enggak, tidak berdonasi, ngambil sertifikat juga enggak ada apa-apa, enggak masalah ya. Ya, kemudian media pembelajaran kita nanti dari grup WA, kita Zoom rutin. Kemudian nanti untuk eh, kebutuhan keperluan yang lain, misalnya sertifikat, nanti kita ada di Google Drive. Kemudian prediksi tam ada juga di sini gitu. Oke, demikian Bapak Ibu. Nah, ini teman-teman yang ada di belakang layar ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya saya izin buka termin diskusi. Saya mulai dari ini. Bapak Ibu boleh angkat tangannya, raise hand bagi yang ingin bertanya. Nggih. Mulai dari Bu Munawarah, silahkan Bu Munawarah. Boleh juga lewat grup ini ya, apa namanya? Kolom komentar. Silakan Bu Baik, Munawarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke. Baik, terima kasih Pak Hipni selaku narasumber yang Ya, luar biasa untuk menyampaikan amin amin amin. pengalaman tahap-tahap dari PPG ini. Eh, Izin bertanya Bapak, Ya, untuk RPL, modul ajar, SK itu kan maksimal 12 ya. semester ya, atau 6 tahun. Nah, Hmm. kalau misalkan kita mengajarnya belum sampai dengan 6 tahun gitu, berarti disesuaikan dengan masa mengajar kita ya Pak ya. Betul sekali Bu. Nah, kalau misalkan saya ini ngajar udah 3 tahunan, di mana 2 tahun sebelumnya itu di MTS. Nah, Hmm. tahun sekarang 25 26 ini di MA gitu. Ya, Nah, bagaimana untuk modul ajar SK itu apa
dua instansi gitu ya, di MTS sama MA, atau mengikut yang sekarang MA, sedangkan MA ini baru berjalan di tahun ini begitu, Pak. Baik, Mungkin itu saja sih, Pak. baik. Terima kasih. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Munawarah. Jadi, untuk Bapak Ibu semuanya, bagi yang mengajar kebetulan di dua tempat atau lebih, maka RPL-nya tetap mengikuti sesuai dengan di mana Bapak Ibu mengajar kemarin. Karena secara konsep RPL itu kita sedang berbicara tentang masa lampau atau masa lalu. Jadi yang namanya masa lalu itu kita tidak bisa merubahnya. Jadi apa adanya gitu. Jadi Bu Munawarah nanti RPL-nya asalnya dari dua sekolah. Baik itu nanti SK pembagian tugasnya ataupun perangkat pembelajarannya. Jadi kalau 3 tahun, maka 2 tahun itu dari MTS, kemudian yang 1 tahun dari yang sekarang. Gitu Bu Guru. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Matur Sami-sami Bu. nuhun. Oke. Selanjutnya Bu RA As-Sahabat. Ya, baik. Assalamualaikum, Pak. Salam Bu, silakan. Ya, mohon izin bertanya, Pak. Ya. Begini, Pak. Tadi yang seperti Bapak jelaskan itu kan sertifikat yang untuk diupload itu adalah sertifikat yang sesuai dengan mapel kita ya. Betul sekali. Misalkan Bukan saya kan sesuai dengan profesi Bu Guru. saya saya kan prodinya itu kan kebetulan akhlak tasawuf. Saya mapel yang Oke. diajukan itu akidah akhlak, sedangkan saya Oke. mengajar saat ini sebagai guru RA. Oke. Nah, saya sudah 3 tahun mengajar di guru RA. Nah, nanti Mm. sertifikat yang saya unggah itu nanti yang sesuai dengan profesi saya saat ini atau yang sesuai dengan mapel yang saya ajukan, Pak? Oh ya, sesuai dengan profesi Bu, tidak ada masalah. Saya kalau Hmm, Bu Guru misalnya, kalau Bu Guru hmm, itu eh, mapelnya adalah akidah akhlak misal. hmm. Nah, kemudian pernah mengikuti workshop tentang menjadi guru kreatif secara umum ini, bukan menjadi Hmm, guru akidah akhlak yang kreatif, menjadi guru hmm, kreatif. Itu udah masuk, Bu. Kalau alhamdulillah dapat hmm, sertifikat, maka itu juga bisa dipakai. hmm, Yang jelas hmm. selama pelatihan itu tentang bagaimana meningkatkan kapasitas kita sebagai guru, itu termasuk. Oh, iya, G. iya. Kebetulan, kebetulan kan selama 3 tahun ini menjadi guru di RA itu, Mm-mm. selama ada setiap tahun itu kan Kemenag itu selalu mengadakan lomba ya. Iya. Kalau di acara apa amal bakti itu tuh, Mm-mm. kebetulan saya selalu diikut sertakan oleh yayasan, Mm-mm. selalu menjuarai gitu loh Pak. Oh, Jadi dia alhamdulillah. dapat piagam sertifikat itu jadi bisa kepakai nggak Pak? Misalkan Bisa, melukis, Bu. Bisa. lomba juara satu melukis di kipas kayak gitu gitu. Bisa, Bu Guru. Apa maksud? Oh bisa ya berarti itu diunggah ya. G. Mhm. Ya. Oke. Ah, Oke. baik, Terima terima kasih kasih, Pak. Bu. G, sami-sami. Oke, sebelum lanjut ke yang raise hand, ini Bu Imas. Pak, bagaimana kalau ngajarnya baru 5 tahun dan 6 tahun jalan? Pakai yang 5 tahun, Bu. Nah, ini untuk Bapak Ibu semua. Jadi, 6 tahun itu bukan 6 tahun yang sedang sambil jalan ini, ya. Jadi tahun yang kemarin, selama 6 tahun mundur, gitu. Oke, selanjutnya Pak Imam. Silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin Pak dosen, Oke, monggo Pak. saya mau mempertanyakan mengenai pembuatan RPL. Mm-mm. Nah, kami kan sudah menyiapkan filenya Oh, sebelumnya alhamdulillah. untuk persiapan ini. Nah, yang
Alhamdulillah yang saya tanyakan itu kan masa pengabdian saya dari tahun 2017. Akan tetapi kalau 17. PPG ini kan nggak mungkin kan kalau sampai tahun 2017 ya kan. Mm-mm. Nah, yang jelas itu yang dipakai RPL-nya itu apa 6 tahun ke belakang atau bagaimana Pak? 6 tahun ke belakang, Pak. 6 tahun ke Ya. belakang. Yang penting gini, Pak. Memang tidak ditentukan tahunnya harus tahun yang mana gitu. Tetapi secara umumnya dari 2019 sampai 2024 gitu. Oke, terima Di, kasih. Itu kalau ya, kalau mengenai dibuat. RPL-nya yang dibuat berarti yang diajukan untuk PPG ya Pak ya. Boten, Pak. Yang jadi RPL itu adalah mapel yang Pak Guru pegang kemarin. Kalau kebetulan Hmm, sama dengan eh, yang Pak Guru pegang sekarang, itu boleh. Eh, Kak Kalian, sebentar Bapak. oke, terima kasih. Kemudian menyangkut SK ini Pak. Kalau SK mengajar keaktifan itu, nah itu prosesnya apa minta operatornya atau langsung dari kamatnya Pak? Coba mohon diulang Pak Guru, mohon maaf. Tadi anak buah mau pipis. Gimana Pak Imam? Untuk untuk Ah, SK itu dibuat dari operator apa langsung dari kamatnya Pak? dari Untuk kamat SK tentunya Pak Guru. keaktifan. Kan yang meng kan nanti kepala sekolah kan? Oke, Nggih. Biasanya nanti siap di terima kasih. kekurikuluman. Nggih, sami-sami Pak Guru. Oke, terima kasih banyak Pak. Siap. Semoga Baik. bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Selanjutnya Pak Rahmaniar. Bu atau Pak ini? Iya, iya. Oh, Bu Assalamualaikum Guru. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ngapun tuh, Bu? Silakan. Iya, iya. Terima kasih. Yang pertama yang saya mau tanyakan itu terkait modul ajar. Kalau di sekolah saya kan untuk modul ajar itu sudah tiga apa yang untuk kurmer itu sudah 3 tahun berjalan. Ya, Nah, kalau misalnya nanti untuk pengumpulan modul ajarnya itu apakah 3 tahun sebelumnya berarti K13 berarti itu nanti akan betul, ada Bu. dua ya? Betul. Ada K13, ada Kumer. Oh iya, oke. Terus yang kedua terkait sertifikat. Mm-mm. Saya kan sekarang sebagai kepala sekolah. Ya, Iya. Kemudian itu sudah berjalan 3 tahun. Jadi apakah kepala sekolah. sertifikatnya itu berarti nanti ada mungkin yang sebagai guru, kemudian juga yang sekarang sebagai kepala sekolah juga mungkin nanti ada sertifikatnya sebagai Ya, kepala sekolah begitu. bebas, Bu. Kalau sertifikat bebas, selama itu berkaitan dengan profesi kita. Kepala sekolah itu kan juga sebagai guru, Bu. Tetapi untuk Iya. perangkat ajarnya, kepala sekolah tidak kena. Karena kan perangkat ajar itu dikhususkan untuk guru. Nah, di sana sih untungnya Bu Oh. Guru. Iya, berarti nanti Pak untuk modul Ah, ajarnya berarti nanti misalnya saya sebagai kepala sekolah berarti nggak kumpulkan lagi untuk yang RPP-nya modul dikumpulkan itu ajarnya. selama Bu Guru jadi guru. Oh iya, iya. Nggih, Mm-mm. karena kalau menjadi kepala sekolah, kemudian kita ada perangkat, terus kita tidak ngajar, itu kan berarti sama artinya kita mengada-ada, Bu. Hmm, berarti waktu saya eh, ngajar itu kan masih K13. Mm-mm, Berarti nanti kumpulnya K13. betul sekali. Siap-siap. Nggih. Kalau untuk sertifikatnya ini Pak, maksudnya Kalau apakah ada sertifikat bebas, batasan? Bu. Saat Bu Guru Oh, jadi kepala bebas. sekolah, menjadi guru juga enggak apa-apa kalau itu. Karena itu tentang keprofesionalan kita. Tapi kalau tentang Oh, perangkat, itu kan rencana pembelajaran. Nah, iya. kalau kepala sekolah, rata-rata kan kepala sekolah tidak mengajar, Bu. Iya, Terus betul, membuat Pak. rencana Mm. pembelajaran. Nah, nanti ketahuan kita tidak sesuai dengan fakta. Mm. Oke, Enggak. siap-siap. Oh, iya, iya. Makasih, Pak. Oke, Assalamualaikum sami-sami, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Banyak kejadian memang kemarin, Bu, teman-teman. Tapi kita arahkan selalu begitu dan
Alhamdulillah tidak ada masalah. Oke, iya. Saya izin sebelum lanjut ke ini, saya buka kolom komentar. RPL harus 6 tahun. Betul, Bu Imas. Harus 6 tahun bagi yang mengajar 6 tahun ke atas. Tapi yang mengajar 5 tahun ke bawah, ya sesuaikan dengan masa pengabdian gitu. Kemudian, apabila selama 5 tahun terakhir ini mengajar sebagai guru kelas, tapi di PPG saya mengajukan mapel fikih sesuai ijazah, RPP dan ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau mengenai RPL, maka tidak ada sekali lagi kaitannya dengan keterpanggilan Bapak Ibu, mapel keterpanggilan Bapak Ibu hari ini. Jadi RPL itu adalah tentang masa lalu Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti akan ya membuat video pembelajaran atau membuat perangkat ajar, maka wajib Bapak Ibu berdasarkan mapel keterpanggilan. Ya, jadi tidak ada lagi hubungannya dengan RPL gitu. Oke, kita lanjut ke yang raise hand, Pak Iset. Monggo Pak Guru. Izin nama Pak Guru Pak Iset ya. Semoga saya tidak salah. Monggo Pak Guru, monggo. Open mikrofon. Mikrofonnya dibuka Pak Guru. Iya, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Oke, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Nama saya Iset dari Kalbar, Pak, Masya Kalimantan Allah. Barat. Oh, IKN Pak Guru ya? Baik, IKN ya, Pak. Ya, saya ada 2 pertanyaan langsung bisa, Pak ya. Monggo, 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 monggo. Ini terkait dengan Bapak Ibu guru yang sudah bertanya tadi mengenai RPL yang pertama, yang kedua uji kinerja dan uji pengetahuan, Pak ya. Iya. Baik, yang pertama mengenai RPL. RPL di situ kan tadi maksimalnya 2 semester. 12 Dan semester. ada tadi 12 semester. Ada sebagian teman-teman tadi 3 tahun atau begitu Pak ya. Nah, maksud yang belum saya pahami di sini, yang dimaksud dengan RPL itu minimalnya seperti apa sih Pak? Karena saya ini kan apakah dihitungnya ketika kita sudah selesai misalnya S1 lalu kita masuk di sekolah itu, kan saya ini terpanggil PPG, ikut PPG daftar 4 semester Pak. Sementara yang mengajar ini kan sudah mulai dari 2012. Nah, apakah hanya yang 4 semester saja, cukup yang 4 semester saja untuk membuat RPL-nya nanti? Apa seperti itu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait uji kinerja dan uji pengetahuan tadi. Nah, ketika kita gagal di 2 ini, tadi kan ada Bapak menjelaskan maka kita akan mengulang. Betul. Nah, mengulangnya itu apakah mengulang di batch berikutnya atau mengulang karena hasil kita kurang baik begitu Pak? Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Iset. Assalamualaikum. Salam. Saya mulai dari yang terakhir. Kalau Bapak Ibu nanti ada yang gagal di UKIN atau di UP, maka nanti Bapak Ibu wajib mengulang mengikuti ujian batch berikutnya, bukan mengikuti pendidikan batch berikutnya lagi. Jadi yang diulangi itu hanya UP-nya saja, kalau misal UP-nya gagal. Kalau UKIN-nya yang gagal, hanya mengikuti UKIN saja, tanpa mengikuti pembelajaran lagi. Cuman, Bapak Ibu nanti akan mengeluarkan biaya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengeluarkan biaya 300.000 kalau UKIN-nya gagal. Kalau UP-nya gagal juga 300.000. Kalau dua-duanya gagal ya 600. Nah, ya, gitu Pak Iset.
Jadi yang Iya, Pak. di mm-mm, yang diulangi itu adalah hanya yang gagal saja tanpa mengikuti proses pendidikan dari awal lagi gitu. Dan nanti ujiannya akan berbarengan dengan teman-teman yang batch berikutnya gitu. G. Iya, Pak. Paham Kemudian ya, Pak. pertanyaan yang pertama, jadi tetap RPL yang disiapkan itu adalah selama 6 tahun ke belakang. Jadi kalau misal hari ini 2025, maka nanti yang kita siapkan itu adalah 2024, 2023, 2022, 21, 20, 19. Berarti yang akan kita siapkan itu adalah dari 2019 sampai 2024. Nah, seperti itu Pak Isen. Terlepas dari Iya. kita misalnya sarjananya alhamdulillah 2 tahun terakhir. Tetapi kita dihitung untuk RPL-nya itu adalah mulai kita mengajar TMT-nya lah kalau bahasa sekarang itu gitu. Gitu Pak Isen G. Iya, Pak. Terima kasih, Baik. Pak. Sami-sami Pak Guru. Oke, saya buka di kolom komentar lagi. Oke, ada ndak ini? Hadir Pak Hipni. Oke, hadir, hadir, hadir. Ya, yang ini. Pak izin bertanya, apakah semester yang pertama tahun ini akan diupload juga seperti modul LKPD dan seterusnya? 6 tahun terakhir, Bu. Nggih. Terus, Ode. eh kalau sertifikat SKD CPNS bagaimana? Boleh, sekali lagi untuk sertifikat, sesuaikan dengan eh, profesi kita. Setiap pelatihan yang menyangkut dengan peningkatan kapasitas kita sebagai guru dan ada sertifikatnya, maka boleh. Pak, bisa kirim filenya? Oh ya, nanti saya kirim di grup, Bung. Ge? Oke. Oke, saya lanjut ke ini, yang raise hand. Bu Ainiah, SPD. Silakan, Bu Guru. Oke, terima kasih waktunya, Pak. Ye, sami-sami, Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya mau nanya untuk supaya tenang aja, Pak, ya kan kemarin kita sudah mengantri di B3, sudah Oh iya. daftar maksudnya. Oke. Nah, supaya tenang aja, ini untuk 2026 kan ini anggap batch terakhir di 2025 ya, Pak, ya, batch 4 Ya, ya. Ya, nah itu apa yang di B3 yang mengantri kemarin itu pasti akan dipanggil karena kan hmm, kita sudah menerima undangan dan iya. konfirmasi atau ada apa namanya verifikasi lanjutan lagi, Pak. Ya. Itu seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya saya juga nanya untuk SK itu SK kepala, SK pengangkatan atau SK tugas, Pak, pembagian tugas. Ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ainia. Jadi Oke. SK yang dimaksud itu adalah SK pembagian tugas, Bu. Ya. Oke, Pak. Kemudian Oke. pertanyaan yang pertama, eh ini berdasarkan antrean sih sebenarnya, Bu. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini alhamdulillah kemarin mendapatkan undangan, maka itu masuk prioritas. Ya, tinggal sekarang kuotanya apakah memenuhi atau tidak. Artinya kalau misal di Oke. se-Indonesia ini mempersiapkan katakanlah 60.000 misal. Nah, tapi yang antre itu ada 62.000. Maka nanti ada 2.000 ini yang akan disisihkan untuk dipersiapkan di batch berikutnya. Cuman Bapak Ibu, saya agak apa ya, bertanya-tanya sih memang, ada memang dari informasi yang kita dapatkan itu berdasarkan satu masa pengabdian, yang kedua berdasarkan usia katanya. Tetapi tadi saya sudah
apa namanya jawab di grup kayaknya. Tetapi ada santri saya, Oke. Bapak Ibu, yang baru mengabdi 3 tahun. Itu terpanggil, alhamdulillah. Ada mahasiswa saya juga, ya, itu baru 2 tahun, 3 tahun juga kalau tidak salah. Jadi rasanya kemarin saya ajar gitu menjadi mahasiswa, sudah terpanggil. Nah, kalau melihat yang ini, itu berarti tidak semata-mata pada porsi ini usia, tetapi kemungkinan dilihat dari ini eh, jumlah dari guru di masing-masing daerah. Katakanlah misal di NTB. Jadi antrean di NTB itu tidak sama, tidak disatukan antreannya se-Indonesia. Jadi antrean NTB dibedakan dengan antrean di Jawa misalnya. Meskipun sama-sama mapel meskipun mapelnya sama gitu. Jadi tidak dibuat antre itu dalam senasional. Makanya ada yang usianya baru muda sekali kok sudah terpanggil. Ada yang ya Allah eh, member kami kemarin Bapak Ibu ada yang baru terpanggil ya Allah usianya sudah lingsir sekali. Yang mestinya sebenarnya udah terpanggil lama gitu. Tapi itulah kondisinya gitu. Nah sekarang kita berdoa lebih kuat Bu Aining nggih. Yang jelas bagi Bapak Ibu yang Pak. alhamdulillah sudah mendapatkan undangan kemarin itu sangat prioritas. Nggih. Oke, terima kasih Pak. Oke, Mohon sami-sami doanya Bu. kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Oke, selanjutnya Bu Yulia Indah, silakan. Assalamualaikum Pak. Salam Bu. Pak, ini saya mau tanya mengenai RPL. Oke. Kan kata Aji sebelumnya sesuai dengan Mm-mm. TMT yang ada di TMT juga. Kok suaranya Nah, putus-putus Bu sedangkan ya? saya, oh iya Pak, ya sebelumnya kan saya mengajar di LRA ya Pak, Mm-mm. tapi saya udah resign selama setahun, hampir setahun. Saya lanjut ke MI. Nah, untuk pembuat RPL tersebut yang 12 meter itu apa yang dari era saya ambil juga atau emang di sekolah baru saya 3 tahun Oke. ini. Baik. Dipahami Bu Yulia. Tetap Bu Guru ambil juga. Ya, terus diambil juga lagi. Ya, betul Bu, diambil juga. Nah, untuk sertifikatnya yang MI ini sebelum dipasang lagi, terusnya bagaimana ya untuk kamera Oke. itu saya lupa di sekolah ada di sekolah ya kita saya tidak tahu Ya, bagaimana ya tadi ya. ya sertifikatnya itu juga Bu Guru ambil baik datangnya dari RA atau datangnya dari sekolah yang sekarang. Yang penting sekali lagi untuk sertifikat selama itu berkaitan dengan peningkatan atau menumbuh kembangkan kapasitas kita sebagai guru, maka semua bisa kepakai. Gitu Bu Yulia nggih? Iya terus yang yang sebelumnya. Ya, ya mohon maaf Bu Indah suaranya agak putus-putus. Nanti kalau masih ada bisa di kolom komentarnya. Oke, selanjutnya Bu Iya Siti. sebentar Pak Haji baru sebentar Tuh, suaranya putus-putus Bu, mohon izin. sebentar ya Nanti kejauhan Japri aja Bu, Japri aja nggih. Ha. ya, ya. Terima Ya, kasih Pak Haji. oke, sami-sami Bu. Oke, selanjutnya Bu Siti Zubaidah, silakan. Ada Bu Siti Zubaidah? Oh, oke, Assalamualaikum silakan Bu. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hai, Pak. Salam Bu, silakan. Nah, saya mau tanya gini, Pak. Kan Hmm, kemarin di SK itu
saya ngajarnya di TK, di RA. Oke, Nah, tapi saya mengajukan PPG-nya itu di MI. Itu oke. bermasalah nggak Ustaz? Pak, Ijazahnya Bu Guru apa? PAI, S1 PAI. Oh, PAI. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Iya. Nggak masalah ya, Pak. Nggak ada Nanti kalau masalah. eh, jadi saya ngajar di TK ini nanti dilepas terus ngajarnya di MI gitu, bisa. Betul, Bu. Nah, itu sih Oh, konsekuensinya. Ha-ha. gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Oke. Oke, selanjutnya Bu Hilyanti. Oke, tinggal 4. Bu Hilyanti. Eh, Mendengar, Pak. Ya, besar sekali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullah. Pertanyaan saya masih seputar sertifikat tadi, Pak. RPL. Saya sertifikat. Mm-mm. Oh, sertifikat. Saya, ya, saya kan jurusan Ahwalus Saksiyah. Oh, halus Jadi sosial. saya masuk itu rencananya di sekolah itu karena kebetulan butuh guru. Jadi saya masuk, saya nggak lihat jurusan dulu. Ternyata Oh, jurusan saya eh, bisa ternyata jadi guru fikih, benar ke fikih. Selama saya kuliah itu, saya itu magang atau segala macamnya itu di Kementerian Agama itu. Kayaknya mm. di magang itu kemarin di Pengadilan Agama, kalau nggak salah. Ya, di Ya, Pengadilan Agama sama di KUA. Apa boleh mm-mm. sertifikat itu saya masukkan, Pak? Nggak apa-apa, Bu. Selama sekali lagi itu ada kaitannya dengan satu sebagai guru, yang kedua sebagai expert. Artinya sesuai dengan kapasitas Bu Guru, sesuai dengan ijazahnya. Nggak apa-apa. Selama Mm-mm. sesuai dengan ijazah saya ya, Pak ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ha-ha. Hmm. Yang keliru itu Terus adalah, kalau silakan. nggak apa lanjut aja, Pak. Lanjut aja, Pak. Yang keliru itu adalah kalau kita misalnya guru matematika, tetapi mengikuti workshop kaitan dengan akidah akhlak. Kita ngajarnya matematika misalnya gitu. Nah, itu dua hal yang berbeda. Maka nggak akan kepake itu gitu. Oh, jadi sertifikat magang saya di Pengadilan Agama sama di KUA itu terpakai ya Pak ya. Silahkan dipakai, Bu. Indirect titik. Berarti itu Bisa kok. benar ya Pak ya. Ya, bisa, Bu. Nah itu aja pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, sami-sami, Bu. Oke, sebentar, Bu Yuni. Saya buka di kolom komentar. Di saat dinyatakan ikut lulus, diberikan waktu untuk... Iya, betul. Nanti kalau Bu Guru, Bapak Ibu, Alhamdulillah sudah terpanggil, maka nanti ada jeda waktu, ya, untuk mempersiapkan RPL ataupun lapor diri persyaratannya. Kadang kalau saya tidak salah, itu sampai 2 minggu atau 1 minggu. Sudah ada sebenarnya di timeline ini, ada di saluran saya lupa. Yang jelas ada 1 mingguan itu. Nggih. Oke, Pak Tapri. Mohon izin bertanya, Pak, untuk jenjang RA apakah bisa gabung? Apakah selama 12 semester dengan kurikulum? Iya. Kalau misal kita kurikulumnya selama 6 tahun terakhir itu ada K13, ada kurikulum merdeka, maka dua-duanya harus disiapkan. Untuk adik saya, apakah tahun lulus ijazah berpengaruh dengan TMT ngajar? Tidak. TMT dengan ijazah itu kadang enggak. Ya, kalau dulu kan kadang kita ada yang belum sarjana tapi diminta mengajar. Nah, TMT-nya itu bisa beda. Bisa kok. Bagaimana kalau misal tidak punya sertifikat sama sekali? Nah, ini bisa disiasati Pak Bu Kurnia. Jadi ikutilah webinar kayak yang sekarang nih. Nah, jadi nanti bisa webinar kita Ya, malam hari ini dipakai.
Ya, salah Masih satu. ya, Pak. Terus kelengkapan RPL inovasi pembelajaran itu apa saja? Contohnya bisa berupa modul pembelajaran, bisa berupa media pembelajaran. Yang penting itu adalah karya Bu Guru, Bapak Ibu sendiri. Untuk sertifikat harus mempunyai JP, tidak harus. Kalau ada, alhamdulillah. Tidak ada, tak masalah. Ya. Kemudian, apakah mapel umum harus membuat perangkat pembelajaran? Nah, ini syukurnya Bu Nurul. Kalau kita di umum, itu tidak ada RPL, alhamdulillah. Nah, besok saya buka webinarnya, ya. Tapi mungkin di 3 hari ke depan kita laksanakan. Tidak ada kalau umum. Oke, oke. Kita lanjut ke ini dulu. Bu Nur, ah, Bu Rasdiana. Kenapa nih? Oke, Silakan Bu Rasdiana. bismillahirrahmanirrahim. Ya Salam. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Allah, masih banyak Baik ini ya. Pak, ya ini yang saya mau tanyakan itu lagi-lagi terkait RPL Pak. Ya, Dan juga ada nanti beberapa pertanyaan terkait sertifikat juga sih sebenarnya. ya. Yang pertama itu Pak, yang RPL. Saya kan sekarang ditugaskan untuk mengajar mengampu mata pelajaran umum di bidang umum Pak. Tapi kualifikasi pendidikan saya itu sebenarnya di agama, di mana saya background pendidikan itu komunikasi penyiaran Islam, dan di situ ada 4 mapel yang sesuai dengan background pendidikan saya, Betul. dan saya memilih Al-Quran Hadis. Oke. Begini Pak, yang saya mau tanyakan, selama saya mengajar di pondok pesantren MTS ini Pak, kebetulan saya mengajar di Al-Ikhlas Ujung Bone. Apakah saya harus mengumpulkan perangkat pembelajaran Al-Quran Hadis yang selama ini saya tidak pernah ajarkan di sekolah saya Pak? Karena selama 4 tahun ini, kebetulan saya masuk di tahun 2021, di situ saya diberikan mata pelajaran 1 tahun pertama itu PKN. Ya, Kemudian selanjutnya itu IPS, dan sampai sekarang pun masih IPS, Pak. Itu oke. seperti apa? Dan Udah. kemudian apakah nantinya setelah saya mengumpulkan modul ajar IPS itu apakah berpengaruh terhadap pemberian nilai? Karena mengingat saya kan PPG-nya itu kan Al-Quran Hadis, seperti itu, Pak. Oke, terima Terima kasih Bu kasih. Rasdiana. Tapi Jadi ada satu lagi Pak, sorry saya oh lupa ya, terkait sertifikat Pak. Kemudian yang sertifikat ini apakah ada batasan minimum tidak ada Bu. syarat harus berapa sertifikat yang dikumpulkan? Oke, Seperti itu, dan terima. menjadi acuan dalam penilaian. Iya Pak, Ya, terima kasih. terima kasih Bu Rasdiana. Untuk Iya Pak, sertifikat sebanyak-banyaknya, ya. oke. Kalau karena tidak ada batasan, seminim-minimnya tentu satu. Tetapi satu dengan 10 sertifikat tentu nilainya berbeda. Nah, itu sih. Kemudian pertanyaan yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. RPL itu tidak ada kaitannya dengan mapel terpanggil kita. Kalau misal Bu Rasdiana tadi, eh, backgroundnya adalah PAI. Kemudian terpanggilnya salah satu dari Akidah Akhlak, SKI, Kurdis, atau Vicky. yang lain, yang ilmu apa mapel agama. Tetapi kemarin mengajarnya PKN, IPS. Maka RPL-nya itu ya itu Bu, PKN sama IPS itu. Pokoknya Dari pendaftarannya yang namanya diajarkan tadi nggak ditulis ya, Putri gitu Nurhijah Bu. gitu ya. Iya. Jadi Jadi tidak ada langsung hubungannya ngambil. dengan Sorry mapel Pak, kurang ter. kedengaran soalnya ada ini tadi Oh suara iya. yang masuk. Jadi tidak Iya. ada kaitannya dengan mapel terpanggilnya Bu Guru. Jadi RPL itu adalah perangkat pembelajaran yang Bu Guru hasilkan dari mengajar mapel apapun selama 6 tahun terakhir. Gitu Bu. Kalau misalnya TMT-nya dari tahun 2021 itu gimana Pak? Oke, Jadi cukup apakah saya harus cukup dari oh, 2021 itu aja Bu. berarti yang 4 tahun ini ya Pak, bukan 6 Ya, tahun ya? oke. Dan apa berpengaruh dengan nilai enggak ya Pak Sama kalau untuk sekali ini? tidak Bu.
Oh iya Justru, Pak, terima kasih. ya justru kita Ya, mengada-ada, Bu, kalau terpanggilnya hari ini akidah akhlak, tetapi selama ini kita tidak pernah mengajar, lalu RPL-nya akidah akhlak. Nah, itu iya. Karena kita malah ada bermasalah. beberapa pengalaman kemarin teman yang ikut ini, Mm-mm. terpaksa dia ini kan, artinya belajar untuk membuat perangkat pembelajaran agama gitu Pak. Ya, itu Di tahun nanti terakhir misalnya. pada saat UKIN baru wajib berdasarkan mapel keterpanggilan gitu. Oh iya Pak, jelas. Ah, oke, selanjutnya Terima Bu kasih banyak Nurjana. Pak penjelasannya. Oke. Nah, Bu Nurjana udah foto ini foto PPG Assalamualaikum. kayaknya nih. Silakan Bu Guru. Pak. Monggo Bu. Oke. Boleh Pak? Apa Bu? Silakan. Ha-ha. Saya lanjut ya Pak. Nah, ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa dengar? Oke. Berkenaan tentang RPL Pak, saya mau bertanya gini. Permasalahan saya tuh saya ngajukan PPG Mapel Akidah Akhlak. Oke. Sedangkan saya itu di laporan di Simpatika itu mapel yang dikasih 2 tahun, berarti 4 semester saya ngajar akidah akhlak, 1 semester saya ngajar Quran hadis, kemudian Mm-mm. saya lagi ngajar guru kelas, tapi dalam Simpatika itu saya itu tetap ngajar Quran hadis dan sekarang posisinya saya ngajukan akidah akhlak. Jadi RPL saya itu ngikut dengan laporan di Simpatika atau prakteknya sesungguhnya aja, Pak? Ngikut sesuai dengan praktiknya Bu. Oh ya, Mm-mm. tidak berpengaruh ya Pak di Sama sekali tidak Bu. emis GTK kita itu. Sama sekali tidak. Oh iya ya. Ya. Dan tidak ada Ya Pak, hubungannya juga hanya dengan itu ini. saja sih sebenarnya Iya. bikin ragu gitu. Tidak Bu. Pokoknya RPL itu adalah Berarti mapel disesuaikan yang saja dengan praktek Bapak kita Ibu gitu ajarkan ya. Saya kemarin. ragu yang 2 semester itu. Saya ngajar guru kelas, tapi dalam akun MSGTK saya tuh Quran hadis dan kebetulan saya tuh ngajukan akidah akhlak lagi kembali ke semester pertama saya ngajar gitu. Tidak masalah, Bu. Jadi disesuaikan sesuai dengan Iya yang Pak. Terima dipegang kasih Pak. kemarin. Oke, sami-sami, Bu. Oke, Iya. saya ke sini dulu. Iya. Ini kita udah mau 2 jam ini. Bapak Ibu yang sudah selesai boleh rehat juga, Kak. Saya guru kelas 4, mengajar sudah 2 tahun menjadi guru kelas 6 yang disiapkan kelas 4 atau kelas 6. Pokoknya sesuai yang pernah diajarkan Bu Nisa. Ha-ha. Oke, saya akan ngajar akidah dari kelas 7, 8, 9. RPL dikumpulkan. Betul, semua Bu radiator. Ini kalau kita bicara idealnya ya. Tahun sebelumnya wali kelas, berarti ngambil pelajaran satu pelajaran yang sesuai dengan pelajaran yang sekarang kita ambil PPG atau bebas. Pokoknya yang diajarkan intinya Bu Imas. Oke, oke, iya, banyak ini. Kalau sertifikat dari pelatihan tingkat PAUD, silahkan dipakai Bu Rohmah, tidak ada masalah. Oke, minta tolong dijelaskan K13. Ada yang K13 beberapa lembar, ada yang 1 lembar. Oh iya betul. Yang kami siapkan di kelas pendampingan itu yang paling sederhana, Bu. Ha-ha. Si Pintar, sertifikat Si Pintar boleh, silahkan dipakai. Boleh kok. Ha-ha.
Oke. Ya, oke. Kita lanjut sedikit ke Bu Yani Mulyani. Silakan Bu Yani. Ayani ya Pak. Oh, Ayani, nggih, silakan Ayani, Bu. Ha, terima kasih Bapak sebelumnya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Ya, gini Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau seandainya mempunyai dua ijazah, PAI sama yang PAUD. Nah, kebetulan Hmm. saya di PAUD. Nah, Hmm. tapi kemarin saya yang terdetek itu PAI, Pak Ustadz kebetulan. Karena itu udah lama 2013, kalau yang Hmm. PAUD-nya baru 2023. Jadi tidak terdetek, nggak tahu kenapa. Jadi yang PAI saya yang ke bawahnya Pak Ustadz. Ya, Nah, oke. kalau seperti itu, nanti yang di yang seandainya saya ada milik rezeki terpanggil untuk Amin. kedepannya, Amin. apakah yang PAI saja yang diuploadnya atau boleh yang linearnya sekarang? Tapi kan dua-duanya juga linear ya Pak Ustadz ya. Ya, linear, Pak. Apakah yang PAUD gimana Pak Ustadz? Nggak Baiknya apa-apa, Bu. Pakai ini aja. Yang sekarang nggak apa-apa. yang PAI, S- yang eh, PAI mm-mm. Kata maksudnya. kuncinya, Bu, selama linear, udah nggak ada masalah. Oh, jadi yang PAUD mungkin di keep aja dulu ya Pak Ustadz. Oke. Nanti kalau untuk dilapor diri gitu Pak Ustadz. Ya, lapor Oh iya, dirinya nanti kalau begitu. sesuaikan dengan yang terpanggilnya, Bu. Oh iya iya. Jadi jangan Mm-mm. merubah begitu ya Pak Ustadz. Ya udah, Iya tidak baik. lagi. Ha-ha. Iya, paham-paham. Mudah-mudahan ya Pak Ustadz Oke. ada milik rezeki Amin saya ya Rabb. Amin, semuanya. amin, amin. Berkah Amin. buat semuanya. Makasih Pak Ustadz. Sehat selalu. Sami-sami, Bu. Amin ya Allah. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi. Oke, selanjutnya Pak Ahmad Zainuri. Adakah Pak Ahmad Zainuri? Cek. Ya, silakan Pak. Halo. Ya. Eh, gini Bapak, Mm-mm. saya kan mulai masuk Simpatika itu tahun 2022 nggih, Oke. Juli. Oke. Belum S1, jadi masih staff. Mm-mm. Setelah itu S1, kemudian Januari 2023 baru dimasukkan jadi guru. Mm-mm. Terdaft, eh, ngajarnya kan banyak mapel, itu nanti RPL-nya bisa pilih satu aja Pak ya, mapelnya. Ya, memang kalau idealnya ya sesuai dengan apa yang dipegang, Pak. Tapi kalau kita siasati, bisa salah satunya. Oh, salah satunya nggih. Mm-mm. Atau dua disiapkan gitu, enggak apa-apa. Nggih, terus kebetulan ini tahun 2024 Juli kemarin tuh kan disuruh jadi kepala madrasah. Oh, Jadi kalau Masya sudah Allah. tamat nggak perlu ada RPL-nya ya Pak ya. Untuk perangkatnya enggak ada berarti kalau kamat, Pak Guru. Maksudnya perencanaan khusus untuk perangkatnya. Ha-ha. Oh, kalau yang lain Iya, ada. iya, kalau jadi guru kan ada gitu. Itu Pak Guru nggih? Berarti Mm. kalau pas jadi kepala RPL-nya apa ya Pak ya? Kalau di kepala itu di pengelolaan administrasi sebagai kepala sekolah, nanti bisa yayasan yang tanda tangan. Kemudian sertifikat itu ada. Silahkan nanti Pak Guru siapkan sesuai dengan eh, kebutuhan. Kemudian di inovasi pembelajaran, kepala sekolah kan bisa mencipta juga Pak Guru. Jika ada Oh, minimal tentang cukup ini dah. eh
PPT sederhana. Isinya tentang Nah, isinya bisa tentang eh, konsep pengelolaan sekolah misalnya, karena Pak Guru adalah kepala sekolah. oh gitu ya Pak ya. Kalau Iya, yang pertama tadi pengelolaan iya, itu ada suketnya. Heeh. Karena cuma surat terpanggil ini keterangan. Bapak Ibu kan sebagai guru. Mm-mm. Gitu Pak Guru, nggih? Oke, terima kasih Bapak. Ya, sami-sami Pak. Oke, kita tinggal 5 menit saja, nggih. Oh, Ini udah mau 2 jam kita diskusi, Masya Allah. Pak Ujang, Jajuli, silakan Pak Ujang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Guru. Begini Pak, mau Hmm. ada sedikit pertanyaan. Ya. Sebenarnya tidak beda jauh dengan Bapak yang tadi yang bertanya tentang tahun berlakunya K13 sama Kurmer Pak. Mm-mm. Kebetulan di sekolah saya ini baru 3 tahun kalau nggak salah untuk pemakaian Kurmer Pak. Nah, Oke. untuk perangkat yang dipakai di PPG ini, apakah memakai kurmer apa memakai K13 begitu Pak yang diberlakukannya nanti di PPG ini untuk masalah RPP dan yang lainnya. Kalau untuk UKIN Mungkin sudah kita ke Kumer Pak Guru. K13 sudah oh enggak. iya iya. Malah Oh udah iya, disarankan berarti ke pembelajaran mendalam. oh iya. Berarti yang dipakainya yang kurmer begitu ya Pak ya, semua Ya, perangkat. betul. Oh iya, terima kasih Pak atas Sami-sami Pak. jawabannya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kecuali RPL tapi Pak Guru nggih. Siap 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 siap. Oke, Bu Zamharira. Silakan Bu Zamharira. Ya, sampai Bu Oke, Pak. Aidir ini. Oke, silakan. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam Bu Guru. Saya kan mau bertanya masalah perangkat ajar. Karena kan kami swasta nih. Ya, Jadi kepala sekolahnya tidak pernah eh, untuk kami sebagai guru buat modul ajar itu ataupun perangkat ajar itu kayak mana, Pak? Harus kita siapkan untuk harus buat Bu. PPG sekarang ini atau kayak mana? Harus buat. Harus buat berarti, Pak ya? Yes. Berarti kan saya TMT-nya 2022 itu berarti harus buatnya dari 2022 Betul. pertamanya. Betul, Bu. Dari 2022. Ada dan satu lagi Pak ya mau tanya, kan saya sebagai guru kelas nih di MI, saya pegangnya kan ada mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum. Itu Ya. yang disiapkannya itu atau yang umum atau yang saya pilih terpanggil PPG, saya kan terpanggil PPG nih fikih. Itu kayak mana Ijazahnya Pak? apa, Bu? Pai. Oh iya, pakai yang fikih, Bu. Jangan ke umum. Oh, fikih. Mm-mm. Cuma saya kan ada ngajar juga fikih di Nggak kelas apa-apa. 2. Berarti Itu yang jadi saya siapkan itu RPL-nya, di Bu. kelas 2 aja, Pak. Itu jadi RPL, iya. Yang saya siapkan di itu aja. Di apa tuh namanya fikih aja. Heeh. Ya. Untuk Iya, mapel Pak. umumnya itu Terima jadi kasih. RPL-nya, Bu. Mapel umumnya nggak perlu dibuat lagi perangkat ajarnya, Pak. Untuk RPL bisa. Heeh. Tapi kalau dalam waktu yang sama, misalnya Bu Guru megangnya mapel umum dan mapel agama, ambil aja yang agama, Bu. Oh ya, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Hmm. Oke, Bu. Sami-sami. Um, Kita tinggal 4 menit lagi, Bu. Pak Sodak Fair. Silakan, Pak Guru. Ada Pak Sodak?
Nggak ada. Oke. Pak Dokter, Pak DR. Halo, Assalamualaikum. Salam, silakan Pak Guru. Ya, begini Pak Hipni. Nggih. Saya itu masuk tahun 2022 kan. Ya. 2022 sampai sekarang nih 2025. Berarti Oke. itu berlakunya tuh RPL-nya dari tahun 2022 ya Pak ya? Ya. Berarti udah 6 tahun ke belakang kan syaratnya itu ya. Betul sekali. Tapi kan belum saya. Tapi saya belum sampai. Jadi Ya, gimana tuh? mana yang sesuai, Pak? Kalau misal mulainya 2022 ya sudah, Pak Guru siapkan 2022 dari 2022, jangan dipaksa. Oke. Kemudian Nggih. ini Pak, yang RPL kan saya mengajar SKI itu kelas 7, 8, 9. Berarti pilih salah satu aja ya kali Pak ya? Ya, cukup. Betul, Pak. Oh, pilih salah satunya. Oh, gitu. Iya, ya. Iya. Oke, iya, ya. Oke. Kalau untuk video UKIN itu pun pilih kelasnya pun salah satu juga Pak ya? Iya, kalau video UKIN itu disesuaikan dengan Pak Guru ngambil kelas yang mana. Oke, iya, ya. Iya. Mbak, tapi katanya kan membuat perangkat pembelajaran kan katanya 12 semester Pak ya? Oh, itu untuk RPL Pak Guru. Untuk Kalau untuk RPL. UKIN cukup malah hanya satu pertemuan malah Pak. Oh begitu untuk yang video UKIN. Betul. Kalau misalnya untuk yang RPL itu 12 semester ya. Semester betul sekali. Berarti kalau saya dari tahun 2022 sampai 2025 berarti udah sampai 12 semester kali Pak ya? Kurang sih Pak. Ya kalau Oh menggunakan kurang. 2025 iya. Tapi kan 2025 ini masih proses berjalan Pak. Masih baru satu semester. Oh begitu, iya iya. Oke, Iya. makasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Bu Siti Nurhijah. Apa isi dari RPL? Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Nanti Bu Nurhijah silahkan tonton anu kita ya. Sekali lagi nanti rekaman Zoom kita. Oke. Siapa ya? Bu Rini. Afwan Ustadz, kalau mau ikut kelas bimbingan tapi belum terpanggil 44. Oh iya. Oh iya, karena pengumuman tanggal 17. Ya, ini kita di satu ruangan ini, teman-teman ada yang sudah jadi member, tapi belum terpanggil. Jadi kemarin di batch 3 anunya, apa namanya, daftarnya. Nah, tapi baiknya itu adalah kalau misal sekarang Bapak Ibu ada yang ingin masuk, bisa nanti melihat teman-teman untuk melihat bagaimana sih proses pembelajaran, tugas-tugasnya dan sebagainya. Tapi kalau alhamdulillah terpanggil, maka Bapak Ibu lebih awal. Karena nanti pada saat RPL, kita ada Zoom juga di member untuk mempersiapkan ini itunya. Misalnya bagaimana membuat modul ajar, bagaimana trik menyusun perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan kita selama 12 semester. Kemudian mempersiapkan sertifikat. Jadi kebetulan sertifikat kami juga sudah siapkan. Jadi teman-teman di member itu cukup tinggal ganti isi nama saja gitu. Gitu Bu Rini. Jadi kalau misal sekarang daftar, terpanggil langsung mendapatkan bimbingan. Kalau misal hari ini daftar, ternyata qadarullahnya belum dipanggil, maka nanti tetap di kelas member. Kapan didampingi mendapatkan pendampingan intensif,
Itu nanti pada saat sudah terpanggil. Nanti kita buatkan lagi grup khusus pendampingan. Dan alhamdulillah per hari ini sudah ada, nah ini saya cek bentar Bapak Ibu ya. Sudah ada, mana kelasnya? Oh ini nih. Sudah ada 130 yang siap-siap untuk ikut di batch 4. 130. Lebih banyak sih yang kemarin. Yang kemarin ada 500-an Bapak Ibu. Oke, tinggal satu ya, Bu. Ini Pak, Bu Asyahabat sudah ya ini. Bu Ainuraini, silakan Bu. Assalamualaikum Pak. Salam Bu, silakan. Ini saya masih ragu gitu Pak. Ya, Di Sipatika saya mengajar bahasa Arab sama bahasa Sunda Pak. Nah, oke. sedangkan saya mengajukan PPG-nya pelajaran SKI. Hmm. Nah, nanti RPL-nya saya nyiapin pelajaran apa Pak? Yang diajarkan sekarang Bu, Oh, bahasa Arab ya atau bahasa Sunda gitu Pak? ambil salah satunya aja Bu. Oh, bahasa Arab aja ya gitu contohnya. Betul Oh sekali. iya. Baik-baik. Terima kasih, Pak. Oke, sami-sami Bu. Oke, satu lagi Bu Asyahabat. Mungkin ada yang kelupaan ditanya tadi. Atau kepencet. Alhamdulillah selesai. Oke, yang di kolom komentar. Surat keterangan madrasah dari madrasah sekarang atau... Ya, kalau Bu Munawarah mengajarnya di dua tempat kemarin, misal di madrasah A, madrasah B. Maka ketika membuat surat keterangan, per disesuaikan dengan semesternya. Kalau misal 2022 itu sedang mengajar di madrasah A, maka nanti surat keterangannya di madrasah A. Tapi Pak, kepala sekolahnya sudah pergi merantau jauh misal. Ya gunakan aja yang sekarang, tidak apa-apa. Itu. Jadi ada dua yang disiapkan. Oke. Cara daftar member. Oh, daftar membernya saya di Japri aja, Bu. Nggih. Maaf. Ini kan tadi coba saya buka nih. Nanti kalau Bu Guru ingin daftar, ini saya bukakan nih. Mana tadi agar jelas. Bagi yang berkeinginan didampingi sampai akhir. Oke, sebelum kita tutup, ntar saya share di grup dah khusus anunya. Nah, yang ini nih. Nah, ini nomor saya Bapak Ibu. Jadi, agar tidak terjadi penipuan mengatasnamakan saya, jadi nomor saya hanya satu, yang ini 081 803 670 532. Jadi kalau Bapak Ibu ingin daftar, nanti klik aja ini daftar kelas VIP gitu. Ya. Oke, oke. Itu saja Bapak Ibu nggih. Terima kasih atas kebersamaan kita di malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada bahasa kata yang keliru. Semoga kita nanti bisa bersua di Zoom-Zoom berikutnya. Nanti insya Allah untuk portofolio dan sebagainya kita juga ada. Oke, siapa satu lagi nih pertanyaan? Tidak apa-apa, Pak Bu Sahabiah. Mapel serdiknya yang diajukan akidah akhlak. Oh, cuma nanti untuk sertifikat tersertifikasinya memang disesuaikan dengan jenjang di mana linearitasnya Bu Guru di ini dipanggil itu. Jadi kalau mapel itu di MTS, maka nanti di MTS.